Tim SAR akhirnya menemukan black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Sarong. Black box selanjutnya diserahkan kepada Basarnas untuk diperiksa oleh KNKT. Sementara jenazah pramugari pesawat ATR Florencia sudah tiba di Jakarta dan disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Pluit Jakarta sebelum diterbangkan ke Tondano Minahasa untuk dikebumikan. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ahmad Fahmi di Kabupaten Maros dan Heinrich Tera di rumah duka Grand Heaven Pluit Jakarta. Kami ke Fahmi terlebih dahulu. Selamat pagi Fahmi. Setelah black box ini diserahkan kepada KNKT, sejauh mana peran Basarnas dalam mendukung proses investigasi selanjutnya? Ya, baik Alka dan juga Fatma serta pemirsa di rumah, dapat saya laporkan pada Rabu semalam kemarin, Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Bangunawoko telah menyerahkan langsung black box pesawat yang terdiri dari flight data recorder dan cockpit voice recorder kepada Kepala Basarnas Republik Indonesia Marsikal TNI Muhammad Syafi'i di kantor Basarnas Makassar yang berada di Kabupaten Maros. Pangdam 14 Hasanuddin membawa langsung black box tersebut dari posko utama yang berada di kaki Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep dengan menempuh perjalanan sekitar 2 jam untuk bisa sampai ke Kabupaten Maros. Dan berdasarkan data Kepala Basarnas Republik Indonesia, setelah penyerahan ini, tugas utama Basarnas di lapangan pada prinsipnya telah selesai. Namun demikian, Basarnas tetap siap memberikan dukungan kepada KNKT apabila dibutuhkan, baik berupa data operasi SAR, dokumentasi di lokasi kejadian, maupun personil yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi. Seperti itu. Baik. Lalu apa kendala terbesar yang dihadapi tim SAR gabungan saat menemukan dan mengevakuasi black box saat ini? Ya, baik. Kendala terbesar selama proses pencarian di hari kelima kemarin adalah kendala cuaca, di mana masih sering terjadi hujan deras yang disertai angin kencang dan tentunya mengganggu jarak pandang petugas, di mana medan yang berada di kaki Gunung Bulu Saraung juga itu begitu ekstrim lantaran tebing yang berlumut, sehingga petugas SAR gabungan yang berada di lokasi harus selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan mereka. Kendala utama yang lain adalah kondisi medan yang sangat terjal dan sulit dijangkau, serta cuaca yang masih berubah-ubah. Namun berkat kerjasama dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan termasuk TNI Polri dan relawan, black box akhirnya berhasil ditemukan di dasar tebing dan dievakuasi dengan aman. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kami melaporkan langsung dari Maros, Sulawesi Selatan, dan kami bergabung dengan Tera. Seperti apa situasi di rumah duka saat ini tempat jenazah dari pramugari disemayamkan? Baik, selamat pagi Alka, Fatma dan juga pemirsa. Terkait jenazah dari pramugari yang jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan atas nama Florencia Lolita Wibisono telah tiba di rumah duka Grand Heaven Pluit pada tadi malam sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, jenazah Lolita saat ini disemayamkan di Grand Heaven Pluit, tepatnya di ruangan 809 atau berada di lantai 8. Dan jenazah dari Lolita ini semalam tiba di Jakarta, diberangkatkan menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6321 yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul sekitar 23.00, dan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah dari Lolita ini langsung disambut haru dengan keluarga maupun juga kerabat yang memang sudah menunggu kedatangan dari jenazah dari Florencia Lolita Wibisono, seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima, jenazah yang ada di rumah duka Grand Heaven saat ini akan disemayamkan kurang lebih selama 1 hari seperti itu. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak rumah duka, nantinya jenazah dari Florencia Lolita Wibisono ini akan diterbangkan kembali ke
Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara untuk dimakamkan di sana, mengingat jenazah dari Florencia Lolita Wibisono berasal dari kampung halamannya itu di Minahasa, sehingga nanti akan dimakamkan juga di Minahasa, dan sehingga nanti juga untuk di rumah duka dan pemakaman di rumah duka Grand Heaven ini diberikan kesempatan bagi keluarga maupun kerabat Lolita yang ada di sekitar Jakarta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah, mengingat bahwa saat sebelum ditugaskan melalui awak pesawat di ATR 42500, Lolita ini merupakan salah satu warga yang berdomisili di apartemen Ok Tower A, unit 216 Pulau Gadung, Jakarta Timur, seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima, Florencia Lolita Wibisono ini merupakan salah satu mahasiswa aktif yang namanya masih ada di salah satu universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Pelita Harapan, seperti itu. Dan juga memang saat ini saat ini statusnya Lolita masih menempuh mahasiswa aktif, ya, yakni dengan pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Dan juga nantinya berdasarkan informasi yang kami terima, saat ini kami memang belum bisa bertemu melalui kerabat dan juga saudara dari Lolita sendiri, karena berdasarkan dari tadi malam hingga pagi ini kami belum dapat mewawancarai baik pihak keluarga maupun juga pihak dari teman Lolita, seperti itu, karena mengingat saat ini suasana duka dan suasana yang mendalam masih menyelimuti keluarga maupun juga kerabat yang terdekat saat datang ke tempat di mana Lolita disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Jakarta. Demikian Alka dan Fatma, kembali ke studio. Baik, Henry Tera melaporkan langsung dari rumah duka, dan sebelumnya ada Fahmi dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.